Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semua nikmat yang telah diberikan kepada kita, dan sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pada kali ini ya teman-teman, kita akan membahas tentang 6.000 sampai 10.000 gereja sekarat atau mau mati di Amerika. Ini berita ini turun tahun 2018 ya teman-teman. Jadi mungkin sekarang malah lebih banyak lagi. Tapi mari kita kupas lebih mendalam. Maksudnya seperti apa 6.000 sampai 10.000 gereja sekarat atau mati di Amerika Serikat. Ya, Amerika memang dipenuhi dengan ribuan bangunan gereja yang bahkan sekarang banyak yang tidak digunakan. Nah, sekarang 6.000 sampai 10.000 gereja itu sekarat, bahkan sudah ditutup di Amerika setiap tahunnya. Ayo guys, bayangkan setiap tahunnya itu hampir 10.000, bahkan ada yang 10.000 gereja ditutup. Ini tahun 2018 ya, dan itu katanya bisa berakselerasi angka gereja yang ditutup atau tidak digunakan lagi di Amerika. Berarti setiap minggunya bisa mencapai lebih dari 100 gereja yang ditutup jika kita konversikan ke dalam hitungan hari. Dan tentu saja ribuan jemaat gereja yang berada di sana bisa jadi sudah tidak ingin ke gereja lagi karena banyak sekali permasalahan-permasalahan di dalam gereja. Memang gereja pada dahulu kala adalah di negara Kristen, tapi untuk saat ini hal itu sangat tidak mungkin dijuluki negara Kristen bagi negara Amerika Serikat. Ya, banyak gereja yang tidak mampu lagi mempertahankan strukturnya sehingga 6.000 hingga 10.000 gereja mati setiap tahunnya. Meskipun ya 70% dari warga negara Amerika mengaku masih Kristen, tapi partisipasi jemaat gereja kurang penting bagi kepercayaan banyak orang di Amerika. Dan sebagian besar denominasi menurun sebagai bagian dari populasi keseluruhan. Dan sumbangan, ini dia yang paling penting, sumbangan untuk jemaat telah menurun selama beberapa dekade, sehingga banyak gereja yang bangkrut, tidak bisa membiayai pemeliharaan gereja, menggaji para pendeta-pendeta, sehingga ditutuplah gereja itu. Lalu gereja ditutup dijadikan apa? Nah, ini dia. Gereja yang sudah mati, ribuan gereja itu bisa jadi dirobohkan, ada yang direnovasi untuk keperluan lain, misalnya untuk perumahan atau untuk bisnis. Dan sejumlah besar gereja juga dibuat untuk kilang anggur atau tempat pembuatan bir dan hotel. Ada juga yang dijadikan sebagai tempat bermain anak, untuk taman skateboard, untuk taman hiburan, dan bahkan ada yang gereja yang dijadikan bar. Hal serupa sebenarnya terjadi di Eropa, hanya dalam skala yang jauh lebih besar. Dan juga di sana ratusan gereja telah banyak diubah menjadi masjid, dan memang sedikit menimbulkan kontroversi. Ya teman-teman, di balik penutupan puluhan ribu gereja yang ada di Amerika Serikat, itu ada dua faktor ya teman-teman, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
faktor internal itu bisa jadi ada permasalahan di kepemilikan gereja, dan juga permasalahan di antara pengurus gereja. Dan yang kedua yaitu faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini bisa jadi para jemaat gereja atau umat Kristen tidak memandang perlu atau penting untuk beribadah di dalam gereja, sehingga mereka berbondong-bondong untuk tidak ke gereja lagi. Mungkin mereka ke gereja hanya untuk dibaptis, menikah, dan pada saat pemakaman. Dan faktor eksternal lain yaitu mungkin ada pemikiran-pemikiran yaitu seperti ateisme, sekularisme, liberalisme, dan modernisasi yang dimana membuat pemikiran mereka menjadi berubah sehingga mereka menjadi enggan untuk pergi ke gereja lagi. Meskipun mereka di dalam hati mereka adalah Kristen, tetapi dalam kenyataannya mereka sudah tidak pernah ke gereja lagi. Pertanyaannya sekarang adalah para apologet Kristen, para pendeta, para pastor, para gembala-gembala yang sekarang sudah mempunyai banyak sekali channel YouTube dan mereka mempunyai banyak sekali pengikut dan gajinya banyak dari YouTube. Mengapa mereka tidak membeli atau menyelamatkan gereja-gereja yang sudah dijual, bahkan yang tidak terpakai di Amerika Serikat dan Eropa sana? Padahal mereka tahu bahwa ada ribuan gereja yang sudah mati di sana. Ya teman-teman, cukup sekian untuk video kali ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Dan jangan lupa juga untuk menghidupkan notifikasi lonceng agar selalu mendapatkan update video dari channel ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.